semuanya ada. Nah kemudian para mustahid dakwah mulai mencari bentuk bagaimana cara berdakwah itu dengan baik dan bisa diterima oleh umat ini dengan baik. Nah, sementara dasar pemikiran fikih dakwah ini kan begini Pak dan Ibu sekalian. Ini yang disebut dengan fikih syar'i. Ini yang disebut dengan fikih waqi'. Jadi kita bicara tentang fikih syar'i, Islam itu kan harus sampai di bagaimana antara fikih waqi' dengan fikih syar'i ini menjadi sebuah titik yang ketemu. Artinya secara syariahnya bisa dijalankan, realitanya ada. Hari ini kita berbicara tentang fikih syar'i, tapi realitanya nggak bisa. Kita berteriak-teriak ini orang-orang yang menghina Al-Quran, menghina Allah, itu harus dihukum mati. Itu syar'inya. Orang yang mencuri harusnya dipotong tangan, sebagaimana Rasulullah katakan, hatta Fatimah binti Muhammad. Kalau dia mencuri aku potong, itu syar'inya. Tapi wakinya hari ini, kita lihat realitanya hari ini, kita belum menemukan bagaimana kita menghantarkan ini. Nah ini yang disebut dengan para ulama dakwah ini disebut dengan ilmu fikih dakwah. Karena ketika ini perlu ada cara bagaimana bisa sampai. Memang kalau sebagian saudara kita bilang, wah ini bid'ah, nggak ada dalam Rasulullah fikih dakwah, ya kan? Nah kalau kita bicara bid'ah, oh ini nggak ada sejarahnya begini, bid'ah semua dikatakan nggak ada sejarahnya begini. Kalau kita mau bicara bid'ah jujur, sholat tarawih juga bid'ah, berjamaah di masjid. Kalau kita mau bicara jujur, bagaimana rujukannya? Karena sholat tarawih di masa Rasulullah itu tidak ada. Di jamaah itu nggak ada, berjamaah itu nggak ada, karena di malam pertama Rasulullah keluar, begitu dia lihat banyak jamaah. Kedua, ketiga, keempat tidak keluar Rasulullah. Begitu malam keempatnya Rasulullah bilang sudah, aku khawatir bahwa nanti tarawih ini menjadi wajib buat kalian. Nah mulai orang bertarawih itu di malam Ramadan itu sendiri-sendiri di masa Abu Bakar, di masa Rasulullah, sendiri-sendiri di masa Abu Bakar. Di masa Umar, Madinah itu berkelompok di mana-mana orang pada sholat sendirian. Maka disatukanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat Amirul Mukminin sholat tarawih berjamaah. Yang hitungannya ada yang 11, ada yang 23. Itu babak kemarin berikutnya. Jadi kalau kita berbicara rujuk tentang bid'ah atau tidaknya, ini tarawih yang kita jalankan di masjid itu adalah bid'ah. Karena Umar bin Khattab bilang, "Hadza nikmatu bid'ah," kata Umar bin Khattab. Sesungguhnya inilah nikmatnya bid'ah, kata bid'ah yang paling nikmat. Nah, ma'asyiral muslimin, jadi kita bagaimana kita harus bisa memahami ini dengan baik agar syar'i dan waqi ini bisa ketemu satu titik. Proses inilah yang harus kita pelajari. Misalnya kalau kita bicara kauniyahnya, alam semesta ini kita bicara dengan realitanya. Nggak mungkin yang namanya pesawat di landasan utama misalnya baru bikin landasan pesawat Boeing atau DC-10 masuk, nggak bisa. Biasanya yang kecil-kecil dulu, capung, sesnya, gitu kan. Mendarat dulu di satu tempat terus, ini udah bisa landasannya, mulai bergeser di DC-7 apa semua, DC-9 baru nanti Airbus gitu. Nah, dalam pemahaman Islam, kita juga harus memahami ini dengan baik dulu. Makanya kita lihat fikih dakwah ini diawali dengan yang disebut dengan makna dakwah. Sebelum saya ke sini, kira-kira nyambung dulu nggak pemikiran kita? Ya kan? Kita sambungkan dulu semuanya supaya ya saya juga kita mau duduk sama-sama supaya teman-teman ini, wah atau bapak semuanya bisa melihat ini kayaknya ilmu baru gitu. Sebetulnya ini dari tahun 1930-an sudah keluar buku-buku Harokah yang menjelaskan fikih dakwah.
Sampai sekarang ulama terkenalnya adalah Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau yang membuka bagaimana cakrawala berpikir dengan dakwah itu bisa diterima di semua kalangan. Nah, kita lihat makna dakwah dulu yang pertama. Dalam teori itu disebutkan, yang disebut dengan makna dakwah itu adalah dakwah tunas ilallah. Coba di kalau ada yang Quran, silakan buka di surat 16 ayat 125. Dakwah tunas ilallah. Surat An-Nahl ayat 125. Allah katakan, ini yang pertama dalam bicara tentang makna dakwah yang disebut arti dakwah itu. Yang pertama dakwah itu disebut adalah mengajak manusia kepada Allah. Ya kan? Makna dakwah itu yang pertama itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, mengajak manusia kepada Allah. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Itu ayat itu yang pertama. Kenapa para ulama itu mengatakan demikian? Karena di sini timbul permasalahan besar nanti kalau tidak disamakan frekuensinya dulu. Ada orang yang berdakwah ini bukan menuju Allah, ya kan? Menuju golongan. Kulun hizbin bima ladaihim farihun. Mereka bangga dengan golongan-golongan. Allah ingatkan makin di surat An-Nahl ini bahwa dakwah tunas Allah. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Kita disuruh menuju jalan Allah agar kita menemukan titik Allah itu menjadi orientasi kita. Allah itu menjadi goyah kita. Nah, problem terbesar bagaimana kita bisa menuju Allah, ya kan? Kalau ini saja kita belum bisa. Ma'rifatullah. Ya. Menuju Allah ini kan poin yang paling terakhir, yaitu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahud-din. Ya kan? Ikhlas. Ini titik terakhir dari rangkaian bagaimana dia mengenal. Kita lihat semuanya. Misalnya gini, kalau kita bicara ma'rifatullah, jamaah sekalian, kita sudah kenal Allah belum? Kita kenal atau tahu Allah? Hari ini kalau kita memang merasa kenal Allah, itu nggak ada yang namanya orang menghina Nabi, menghina Quran di dunia, nggak ada. Karena sebagian besar memang kita belum kenal Allah secara baik, secara benar. Misalnya kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, coba yang pegang Quran, buka di surat 23. Surat 23 surat apa? Pak, Bu? Al-Mu'min. Ayatnya 84 sampai berapa tuh? Kalau salah 87. Silakan kalau ada yang membaca artinya biar suasana bisa lebih hidup komunikasinya. 84 itu pertanyaan-pertanyaan, silakan Pak. Bisa baca gelap nggak Pak? Bisa. Artinya aja nggak apa-apa Pak. Surat Al-Mu'minun ya. Ayat 84. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Terus 85. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Ya, terus Pak. 86. Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki aras yang agung? 87. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? 88. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azab
dari azabnya jika kamu mengetahui. 89. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian maka bagaimana kamu sampai tertipu? Cukup. Berapa ayat? Pertanyaan, siapakah pencipta langit? Siapa yang memiliki langit? Siapa yang menguasai semua? Jawaban mereka tahu. Saya quluna lillah. Itu punya Allah. Jawab. Tapi di ujungnya ayat Allah katakan apa tadi? Kenapa kamu tidak takwa? Kenapa kamu tidak bersyukur? Kenapa kamu tidak? Dan di belahan sebelah manakah kamu tertipu di situ kata Allah? Gitu kan? Kita lihat di sinilah problem terbesar umat ini. Kita memang belum mencapai titik tertinggi atau minimal mendekati bagaimana ma'rifatullah ini dengan baik. Sehingga kadang-kadang kita masih tawar-menawar dengan Allah, negosiasi dengan Allah. Tidak ada kalimat sami'na wa ata'na. Ya kan? Allah memberikan kepada kita semuanya. Di sini kita lihat. Sementara kalau kita lihat di masa Rasulullah, para sahabat, nggak usah ke dekat sahabat, kita lihat ayahnya Rasulullah itu siapa? Siapa? Abdullah. Udah ada belum Rasulullah ketika nama ini disebut? Belum kan? Ketika nama ini disebut belum ada. Nama ini diberikan oleh kakeknya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah kepada anak yang bernama Abdullah. Ini artinya apa? Hamba Allah. Jadi mereka itu semua pada prinsipnya sudah mulai mengenal. Tapi ketika tawar menawar tentang siapa yang menciptakan itu sudah jelas, selesai rububiyah. Kalau kita bicara tentang ma'rifatullah, rububiyahnya Allah sudah selesai. Allah sebagai khaliqan, Allah sebagai raziqan, pemberi rezeki, Allah sebagai malikan, pemilik alam semesta ini. Kalau kita bicara rububiyah ini asal kita bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang kita katakan kepada Allah itu semua. Allah, engkau sebagai pencipta, engkau sebagai pemberi rezeki, engkau sebagai pemilik alam semesta ini. Tapi mereka terbentuk, ya. Ketika kita bicara tentang ini yang disebut dengan apa sih yang disebut dengan ilah? Sembahan. Karena kalau kita bicara dengan ilah, ya, kalau kita bicara dengan ilah, itu ada yang disebut dengan al-matbu'. Terus al-marhub. Terus al-mahabbah. Ada yang ditaati, ada yang ditakuti, ada yang dicintai. Jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini artinya tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita taati, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Hari ini kita masih menemukan di antara kita semuanya takut terhadap atasan, takut terhadap komandan, takut terhadap istri apalagi, ya kan? Takut kepada kehidupan dunia yang akan hilang. Ini yang disebut dengan bagaimana kemampuan kita merubah mindset kita ini dari yang disebut dengan ilah itu yang mana? Ini semua yang ditaati, yang ditakuti, dan yang dicintai. Tadi saya kembali kepada Abdullah, ayahnya Rasulullah, ya, ayahnya Rasulullah Abdullah. Abdul Muttalib sebagai kakek beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah kenal. Maka ketika ada raja siapa yang mau merebut dari Yaman itu merebut Ka'bah, Namrud, Abraha yang ingin mengambil Ka'bah, memindahkan Ka'bah dari Mekah menuju Yaman, karena kan dia punya kerajaan besar di Yaman.
Ini Ka'bah menjadi sentra, titik sentra semuanya pada saat itu. Padahal belum datang Rasulullah, tapi si sentra ibadah sudah berlaku di situ. Datang Abraham, dia kuasai kota Mekah, dia kuasai Ka'bah, dia ambil semua yang namanya harta-harta orang-orang penduduk Mekah. Penduduk Mekah waktu itu diambil semua, dirampas oleh Abraham. Hewan-hewan ternak semuanya. Datang Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, kepada Abraham negosiasi. Bahasa singkatnya ada di tulisan buku Rauhil Maktum atau buku Sirah itu dituliskan, ya Abraham, tolong bebaskan harta-harta kami, ternak-ternak kami, karena itu punya kami. Bebaskanlah. Tapi kalau urusan Ka'bah ini ada yang punya bukan kami, katanya, kata Abdul Muthalib. Itu kakeknya Rasulullah tuh belum ketemu Rasulullah, belum ada Rasulullah, tapi dia sudah tahu loh, yang punya Ka'bah ini siapa. Itu bukan Abdul Muthalib, itu sudah tahu Abraham. Kamu ambil Ka'bah ini, urusannya sama Allah. Urusannya sama Allah. Jadi selesaikan nama Abraham, semua ternak-ternak yang dirampas itu dipulangkan, onta, semua sapi-sapi dipulangkan, kambing-kambing dipulangkan. Tapi Ka'bah dia mau pulang, belum sempat dibawa pulang. Benar apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, ya kan? Datang burung-burung yang membawa senjata-senjata peluru-peluru dari burung-burung itulah yang terus membunuh Abraham dengan bagaikan daun yang dimakanin oleh ulat sedikit. Jadi cara Allah memberikan hukuman kepada orang yang sangat zalim itu pasti caranya bukan langsung, sedikit dia rasain. Sama seperti Allah menghukum siapa? Firaun. Allah menghukum Firaun nggak dengan tembakan atau dengan panah, enggak, semua enggak, pada masa itu nggak dibunuh, tapi dengan tenggelam. Karena biasanya orang dengan tenggelam itu siksaannya luar biasa. Makanya kalau orang mukmin yang tenggelam, Allah katakan fahuwa fi sabilillah. Sampai peneliti itu menemukan di kerongkongan Firaun itu ada apa? Ganggang yang hidup di Laut Merah. Jadi dia sampai merasakan bagaimana nelannya ganggang itu masuk ke dalam plankton, baru Allah berikan. Nah itu. Nah kita kembali lagi. Jadi kita ini mengalami proses yang ma'rifatullah kita. Ini yang harus kita teguhkan. Tadi saya katakan tadi, untuk bisa ilallah itu ada kuncinya ikhlas. Tapi sebelum sampai ikhlas ada beberapa tahapan. Dia iman, dia cinta, dia ridha, baru dia ikhlas. Iman dulu. Iman itu datangnya dari kenal, ya kan? Bagaimana kita bisa beriman kalau kita nggak kenal? Jadi ini yang disebut dengan iman. Kita nggak akan bisa beriman kalau nggak kenal. Siapa dia? Enakan nyuruh gue begini, sholat subuh capek-capek, begini. Siapa lu? Bahasa kita kan begitu kan? Tapi karena iman yang berbicara, makanya ada orang yang rata gagal ngomong begini karena nggak ada imannya dia. Wah itu bisa ditipu dengan sihir-sihir begini. Karena dia nggak punya iman, dia nggak bisa. Kita mau ngomong apa juga berbusa mulut kita karena dia nggak punya iman, susah. Walaupun KTP-nya Islam, nggak bisa dia. Karena iman belum tentu. Karena kalau Allah kita bicarakan salah satu ciri yang Allah katakan kepada seseorang itu punya iman, itu di surat berapa? Surat Al-Anfal ayat 2. Ya kan? Surat Al-Anfal ayat 2. Apa? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, surat Al-Anfal ayat 2. Itu Allah katakan sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ada gemuruh. Nah itu iman. Ada gejolak.
Sama kalau istilah orang-orang anak-anak ABG itu, gejolak tumbuh di antara mereka itu, nggak perlu lihat orangnya. Ya kan ada anak ABG, mungkin kita pernah ABG ya Pak. Ngelihat ujung genteng rumahnya aja udah ketakutan gitu. Ada getaran kan, ngeliat pintunya aja begitu. Saya tuh dulu kalau bapak nggak kali gitu ya. Ya kan? Ada yang ibu gitu nggak bu? Ya kan? Ntar si dia lewat nih saya terapi dulu gitu kan. Padahal dia belum tentu lewat. Kita lewat depan rumahnya aja belum tentu ada juga anak di depan rumahnya. Tapi berbunga-bunga hati kita semuanya. Mudah-mudahan itu anak ada di depan rumah. Nah ini yang disebut dengan iman. Cuma iman yang tidak pas kalau kita pada yang benar. Bagaimana iman ini bisa nggak pada kita temukan kepada Allah? Sehingga ma'rifatullah kita bisa benar-benar mendapatkan kliknya. Panggilan azan, sholat, saum, dakwah, jihad, itu bukan panggilan terpaksa, tapi panggilan nurani yang terdalam. Ini kalau dulu ceritanya udah nggak cerita lain. Kalau dakwah tidak bisa, ya udah jihad. Bahasa itu. Jangan asik terus di masjid. Kalau asik terus di masjid, sementara orang pada berantakan, berarti imannya belum tumbuh. Karena dia asik dengan masjidnya saja, duduk sholat, walaupun itu menjadi standar awal. Standar awalnya itu dulu, baru dia keluar. Inilah PR yang terbesar buat kita. Jadi kalau kita bicara tentang fitur dakwah ini, kita tidak akan menemukan ilallah ini. Kalau tadi saya katakan tadi, ini prosesnya panjang, ma'rifatullah itu tadi ada. Sampai saya katakan tak ada ilah yang disebut dengan ilah. Sampai sejauh mana kita bicara dengan ilah? Ini surat yang sering kita baca di surat Trikul itu tiga-tiganya ada tuh Pak. Dan surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ya kan? Rabb manusia tadi rububiyah. Khaliqan, Raziqan, Malikan. Terus Malikin nas. Malikin nas apa? Rajanya manusia. Kalau kita bicara raja coba, baru raja yang Salman datang kemarin begitu aja, suasananya udah luar biasa, ya kan? Penghormatan terhadap raja, bagaimana mereka coba kita bisa kita, walaupun Allah tidak menginginkan seperti itu, tetapi bagaimana sikap kita kepada Allah? Kita bertanya pada diri kita bagaimana sikap kita kepada Allah, karena kita masih ini tawar-menawar negosiasi. Apalagi kalau kita bicara tentang sembahan. Jadi kalau kalimat ini keluar dalam diri kita, dalam ucapan kita, keluar kalimat la ilaha illallah, maka la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta. La matbu illallah, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Bisa nggak kita begitu? Nah, ini PR yang kita baca katakan, bagaimana kita bisa menempatkan itu semua prosesnya panjang memang harus kita. Rasulullah saja butuh berapa waktu ini? 10 tahun berada di kota, ya kan? Di kota Mekah itu Allah turunkan wahyu, Allah contohkan bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara Rasulullah kelihatan di depan mata. Hari ini kita berbicara. Jemaah sekalian, kita melihat. Jadi kalau kita tanya bagaimana cara mengenalnya, cara mengenal Allah itu bagaimana? Apakah bagaimana kita tidak? Cara mengenal Allah sudah diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya pagi dengan kita sebut nama Allah dengan apa? Zikir pagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca setiap hari, pagi dan petang. Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, fatirus samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Tuhan setiap sesuatu dan penguasa. Kalau ini terus terindoktrinasi di otak kepala kita, ada terus berkembang terus, maka kita akan benar-benar kuat
dengan jaminan Allah. Masalahnya kita tidak berpikir dengan di zaman siapa, jangan berpikir begitu. Tapi bagaimana kita ini bisa nggak mendekat dengan Allah dengan baik? Coba kalau kita lihat di alam, Allah memberikan contoh kisah tentang surat 26 ayat 62 dan 63 dan surat 33 ayat 22 dan 23. Nah, ini dialog atau kisah yang Allah ceritakan tentang bagaimana dua kaum yang berbeda bentuk. Kalau ibu bapak semua baca di surat 26 ini, Allah menceritakan falamma tara al-jam'an, maka tatkala dua pasukan itu bertemu, qala ashabu Musa. Ini ashabu Musa ini dalam definisi bahasa Arab, ashabu itu yang namanya sahabat itu orang yang berada dalam lingkaran terdekatnya Musa alaihissalam. Qala ashabu Musa, maka berkatalah orang. Jadi ketika dua pasukan yang sudah bertemu, di sini pasukan Firaun, di sini pasukan Musa, di sini laut merah. Ini dua pasukan bertemu begini. Ini orang-orang yang berdekatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalimatnya apa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya Musa, mati deh kita semuanya deh. Coba. Udah frustasi duluan deh, ya mati deh kita semua deh Musa. Kalau dilihat di surat 26 ayat ntar dibaca di rumah insyaallah kalau enggak. Tapi apa jawaban Musa alaihissalam? Qala kala, enggak bakal, kata Musa alaihissalam. Inna ma'iya sayahdini rabbi. Inna ma'iya sayahdini. Sesungguhnya Tuhanku berserta aku. Tuhanku beserta aku. Coba. Padahal Bani Israel itu tahunan dibina oleh Musa alaihissalam, dibela oleh Musa alaihissalam. Ketika posisinya sudah begini, tetap aja dia nggak kenal Allah. Padahal kalau dia kenal Allah, gampang kan? Makanya kata Allah ketika wadrib bi asokal bahar di ayat berikutnya, kata Allah kepada Musa, pukullah dengan tongkatmu itu laut bahar itu. Maka kalimat inna ma'iya rabbi sayahdini terbukti sesungguhnya Tuhanku beserta aku. Jadilah jalan yang panjang yang menyelamatkan mereka. Tapi tetap aja begitu selesai selamat, di Bani Israel mintanya macam-macam lagi gitu. Memang tidak kenal. Kita kayak gitu kan? Benar-benar tidak. Baru selesai dari musibah begini-begini, lama-lama lupa. Balik lagi kita. Pagi dia beriman, sore sudah kufur. Pagi baru dapat gajian, sorenya kapan kita kumpul nih? Lupa lagi. Kumpul gajian itu bukan buat yang bermanfaat. Dia lupa gaji itu sesungguhnya bukan kemampuan dia sendiri kan. Gaji itu adalah Allah berikan kepada dia. Kalau Allah mau sementara juga bisa hilang dalam waktu singkat gitu. Nah, di ayat ini Allah ceritakan bagaimana dua pasukan yang berbeda. Pasukan ini Allah katakan ketika kalau di 33 ayat 22 walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, maka tatkala orang mukmin itu melihat pasukan yang bersekutu. Pasukan yang bersekutu itu pasukan Ahzab yang demikian besar pada saat itu. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini benar nih janji Allah. Jadi mereka maju, sudah siap, ini janji Allah. Maha benar Allah. Jadi kalimatnya nggak ada yang mundur. Kalau ini kan ketakutan. Kalau ini wah benar nih janji Allah nih. Di depan mata. Kemuliaan sudah ada di depan. Apa ada jawaban mereka dengan jawaban inilah yang Allah katakan oleh lisan Rasulullah. Ya kan, ketika hijrah di surah 9 ayat 40. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? La tahzan, innallaha ma'ana.
usah khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi inilah sebuah gambaran buat kita bahwa kita bagaimana kita bisa menemukan mengenal Allah sehingga nanti suatu saat nanti rangkaian ini jadi mahabbah, ya, iman, mahabbah, kemudian ridho, kemudian baru ikhlas. Kita baru bisa sampai ini. Jadi kalau bicara tentang menuju Allah, ini kan ikhlas. Lalu gimana caranya? Nah, ini prosesnya harus kita belajar, harus kita lakukan terus. Trialnya harus terus. Ya sholat subuh berjamaah sampai kalimat ketika ditanya, kamu punya apa? Saya punya 2 rakaat setelah azan subuh. Itu jawaban orang beriman gitu. Ketika ditanya harta kamu punya, kamu punya apa? Saya punya 2 rakaat setelah azan subuh. Kan kekayaan kan, ya? Keyakinan. Jangan kamu punya apa? Mobil, punya apa yang dipaparkan? Itu ma'rifatullahnya bermasalah. Jadi buat anak muda kalau ditanya sama kamu punya apa? Di samping punya Quran harusnya. Alhamdulillah saya punya Quran 30 juz, hafalan kepala saya. Dan saya punya 2 rakaat setelah azan subuh. Itu yang harus kita bangun buat anak-anak kita nanti ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kalau pengen makin coretannya kebanyakan ya Pak. Mungkin silakan Pak. Kalau mau ada yang bertanyakan, kita diskusi.